Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kita. Kita mau bawa keberadaan kita di hadapan hadiratnya sebelum memasuki hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan. Mari kita datang bersama-sama di hadapan hadiratnya. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan kembali memasuki hari ini. Itu oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan, kemurahan-Mu yang berlaku, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu di sepanjang hari ini. Mari berjalan bersama dengan kami ya Roh Kudus di sepanjang hari ini. Dan biarlah sebentar kuasa pujian penyembahan boleh memperbarui jiwa kami, hati kami. Dan biarlah kebenaran firman memberkati hidup kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir, tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Bersyukur, katakan Kau menyertai hidupku, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Katakan semua yang ku alami, semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Biar pujian ini menjadi ucapan syukur kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Amin. Tuhan, Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup kami Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu. Amin. Yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, baik buat hidup kami Tuhan, amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami ya Tuhan, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari mengucap syukur. Haleluya, syukur bagi Allah. Haleluya, kasih setianya tak berubah, kekal selama-lamanya. Haleluya, oh haleluya, puji syukur bagimu Tuhan, puji syukur bagi. Mari naikkan sebuah puji kita di hadapan hadirat-Nya. Haleluya, bawa syukur di hadapan-Nya, bawa pujian bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Haleluya, kasih setia Allah besar. Terima kasih Tuhan, besar setiamu, besar kebaikan-Mu Tuhan, tak habis-habisnya. Haleluya, selalu mau mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada waktu beberapa saat sejenak untuk kita datang secara pribadi di hadapan hadirat Tuhan. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan di hadapan hadirat-Nya. Mari gunakan saat pagi hari ini. Bawa segala pergumulan kita di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama menghampiri Engkau. Kami membawa segala pergumulan, bahkan segala pergumulan dan doa-doa pribadi kami di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan kepada keseluruhan umat. Amin. Amin. Kami menjamah Tuhan yang terlambat. Amin. Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan bagi diri setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Yes. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan peneguhan kepada umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sumber segalanya, sumber pertolongan kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa segala pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami tahu Roh-Mu bekerja. Roh-Mu memperbarui setiap kami Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku
Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, katakan rohmu bekerja. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Katakan bersama, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan-Nya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Katakan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku. Ku angkat hati. Kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan, amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya hidup ini penuh dengan kesempatan. Setiap kita sebenarnya setiap saat itu adalah kesempatan. Cuma masalahnya banyak orang entah tidak mengerti, entah menganggap enteng. Makanya mereka melewatkan kesempatan demi kesempatan. Waktu pun berlalu begitu cepat. Mari kita renungkan kebenaran berikut ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dan masih memiliki kesempatan. Biarlah kesempatan yang masih ada dalam hidup kami ini, kami tidak sia-siakan.
Untuk itu bicaralah kepada setiap kami melalui mulut hamba-Mu ini, agar kami boleh hidup ke depan tidak sia-sia, semuanya menjadi efektif. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal dalam hidup yang terlewat tapi masih bisa diulang, nggak masalah. Ada momen-momen tertentu yang hanya datang satu kali tapi. Nah, yang ini kalau dilewatkan, tidak ada kesempatan kedua. Sebenarnya hidup kita itu seperti aliran sungai. Dia mengalir ke depan, tidak pernah kembali lagi. Artinya apa? Artinya kita tidak pernah melihat aliran sungai yang sama. Coba saja saudara di tepi sungai, pernah nggak melihat aliran yang sama? Nggak pernah. Hidup ini seperti itu. Kesempatan demi kesempatan lewat, tapi kesempatan yang berbeda. Ya, jika kita tidak gunakan kesempatan itu baik-baik, maka semuanya lewat begitu saja. Nah, memang ada peristiwa yang bisa diulang, ada yang tidak. Ya. Di Alkitab itu penuh kisah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan, namun tidak semuanya memanfaatkannya. Ya, ingat baik-baik, Tuhan tidak selalu menunggu. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan selalu sabar. Iya betul, tapi tidak selalu menunggu. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata demikian, saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya apa? Artinya ada waktu tertentu Tuhan sudah tidak bisa ditemui lagi oleh seseorang. Kapan itu? Ketika manusia itu menutup mata. Ya. Jadi pesan ini jelas bahwa ada kalanya Tuhan masih membuka pintu. Tapi suatu hari pintu itu akan tertutup lagi. Tidak selamanya hati kita juga lembut. Tidak selamanya kita punya waktu. Tidak selamanya kesempatan itu tersedia. Ada hal-hal yang harus kita lakukan sekarang juga, bukan nanti. Dan peristiwa itu tidak akan terulang lagi. Makanya Alkitab berkata, hidup kita ini hanya satu kali, lalu mati, lalu dihakimi. Kesempatan terakhir yang kita miliki itu hidup ini, saudara. Tidak ada kesempatan kedua. Sebab di Alkitab tidak ada istilah reinkarnasi, tidak pernah ada. Yang adalah kebangkitan. Manusia dibangkitkan kalau ia berkenan bagi Tuhan, ia dibawa ke langit yang baru, bumi yang baru. Tapi kalau ia hidupnya fasik, jahat, ia akan ditinggal di bumi yang jadi lautan api. Saudara. Ya, terkadang Tuhan bicara kepada manusia yang mengeraskan hati itu, mungkin lewat peristiwa yang mengguncang, kegagalan yang menyakitkan, sakit yang tiba-tiba, kehilangan orang yang kita kasihi tiba-tiba lagi. Atau bahkan bisa suara lembut di hati kita, anakku kembalilah. Yang benar, sadarlah. Sebenarnya setiap kita itu selalu ditegur oleh Roh Kudus. Kitanya yang seringkali mengeraskan hati. Salah siapa, saudara? Salah kita. Coba kita perhatikan orang yang berbuat jahat. Ia tahu kok itu perbuatannya jahat. Kenapa dilanjutkan? Nah itu coba ditanya diri sendiri. Ya. Selama kita masih bisa membuka mata, selama itu juga kita masih punya kesempatan. Oleh karena itu, siapapun saudara, apapun profesi saudara, apapun kesalahan saudara, bertobatlah sekarang juga. Siapa tahu esok tidak ada lagi. Siapa tahu nanti malam saudara memejamkan mata dan tidak pernah terbuka lagi. Anggap saja setiap detik itu kesempatan terakhir. Sebelum semuanya sudah sangat terlambat, saudara. Ya, jadi kita itu nggak boleh sombong, menunda-nunda. Ada orang-orang yang memang menghilangkan kesempatan itu. Saudara. Nuh berkhotbah 120 tahun membangun bahtera, memanggil semua orang supaya ikut ke dalam. Tapi semua orang menolaknya. Ya. Semua orang
hilang kesempatannya akhirnya. Padahal kesempatannya panjang, 120 tahun. Esau menangis mencari berkat, tapi waktunya sudah lewat. Ia meraung-raung pun sudah percuma. Makanya jangan anggap enteng setiap kesempatan. Gadis-gadis bodoh itu, ia ketika mempelai itu datang, ia tidak menyiapkan minyak. Salah siapa? Padahal ia diberi kesempatan bukan sebelum mempelai itu datang. Itu namanya gadis yang bodoh. Manusia bodoh. Tuhan Yesus belum datang lagi, nanti sajalah. Gak ada nanti, saudara. Sekarang juga bertobatlah. Orang kaya dan Lazarus juga sama. Orang kaya diberi kesempatan karena ia kaya. Tentu ia bisa menolong Lazarus sebenarnya. Tapi ia tidak peduli. Akibatnya ia binasa kekal. Rohnya kesakitan di alam maut. Dan selama-lamanya tidak ada solusi lagi. Kesempatan terakhir ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi justru untuk menasihati supaya kita semua selamat. Jika engkau mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Biarkan firman itu masuk ke dalam hati kita dan menyadarkan setiap kita. Tuhan tidak pernah menakut-nakuti siapapun, tapi Ia ingin menyelamatkan. Seolah-olah Tuhan bicara sama setiap kita, sekarang waktunya, bertobatlah hari ini, sebab tidak ada kesempatan lain. Kesempatan tidak berulang 2 kali. Ya, begitu ya saudara ya. Nah, makanya mulai pagi ini, kalau kita sudah buat dosa selama ini, sudah berhenti. Apa sih untungnya saudara itu sombong? Apa sih untungnya kita itu mengeraskan hati? Apa untungnya saudara? Apa untungnya saudara merugikan orang lain? Apa untungnya saudara menghambat pekerjaan Tuhan? Kan gak ada kan untungnya. Selain untuk memuaskan keangkuhan diri sendiri. Jangan saudara. Anggap saja ini hari terakhir kita semua. Kesempatan terakhir. Kalau saudara masih bisa mendengar suara pesan Tuhan di pagi hari ini, anggap saja ini pesan terakhir. Kalau saudara selama ini mengeraskan hati, inilah pesan terakhir, kesempatan terakhir. Ingat ya, mungkin esok tidak ada lagi. Bukan untuk menakut-nakuti setiap kita, bukan. Ini peringatan. Tuhan itu sangat sedih loh kalau ada yang binasa itu. Ia tidak pernah menginginkan seorang pun binasa. Makanya ya saudara, setiap pagi, ayo kita cari Tuhan. Ayo kita merenungkan bagaimana kita hidup selama ini. Apa yang masih salah, yang masih tidak berkenan bagi Tuhan. Fokus, kerjakan hal-hal yang berguna saja. Yang tidak berguna gak usah dikerjakan. Jangan ribut gara-gara hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Ya, ngalah saja. Saudara sekalian, kesempatan hidup ini tidak banyak. Saya sering sekali ke rumah sakit. Ketika seseorang sudah koma, mungkin itu kesempatan terakhir dia memang. Kita tidak tahu. Tapi kalau saudara masih bisa dengar firman ini pagi hari ini kesempatan yang tidak akan berulang lagi. Percayalah saudara, jangan keraskan hatimu. Ya, mari kita bertobat sama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberi rema, diberi peringatan. Oh, mungkin saja hari ini adalah hari terakhir kami. Kesempatan terakhir. Seandainya umur panjang pun, hidup ini adalah kesempatan terakhir. Biarlah ini menjadi pedoman hidup kami mulai sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memimpin, mau dibawa kemana gereja ini. Kami ikut saja Tuhan.
Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan berkati keluarga besarnya. Juga seluruh umatmu dimanapun berada. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.